Shalom. Tuhan memberkati. Berbagi akan rusak kalau kita masih menyimpan iri hati. Sepele kan? Iri hati. Hari ini periksa diri. Cabut iri hati, hiduplah berbagi. Tuhan mengasihi kita. Tentunya Tuhan akan senantiasa menolong hidup kita. Apapun yang saat ini permasalahan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Penjagaan-Mu selalu Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Berkati kami, pemimpin pujian Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Membalas kasih-Mu yang Kau berikan kami. Bapa, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Berkati Bapak Sakaria untuk membawa firman-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita besar boleh kita nikmati pada hari ini. Karena saya percaya Bapak dan Saudara semuanya diberkati Tuhan dengan limpah. Amin. Haleluya. Sungguh berharga hidup kita Bapak dan Saudara di mata Tuhan, di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Oleh karena itu saat hari ini kita mau siapkan hati kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan, karena kita sudah berharga di mata Tuhan. Haleluya. Seperti buluh yang terkulai, Tuhan menjadikan indah. Demikian hidup kita juga akan dijadikan Tuhan indah. Seindah yang kita bayangkan, tetapi senikmat yang Tuhan berikan. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau lebih lagi menyembah Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu
Jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih Yesus untuk cintamu pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami berharga. Yesus Tuhan, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Syukur Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena-Mu Bapa, kami boleh berharga di hadapan-Mu Yesus. Dan kami Tuhan siap untuk memuji nama-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, setiap yang diurapi Tuhan katakan amin. Shalom semuanya. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Saat hari ini kita memuji nama Tuhan. Tuhan tidak memilih kita melalui bentuk dan rupa kita, tetapi Tuhan memilih kita. Itu semuanya berharga, sama di hadapan Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, Tuhan semuanya mencintai, amin. Mari kita bergoyang bersama Bapak Ibu dan Saudara. Asik. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut
berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Amin. Saat hari ini kita mau siapkan gerakan kita lagi bahwa kita sudah ditebus Tuhan. Biar suka-suka Tuhan membawa kita seperti apa, ya. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh Tuhan saudara yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku melakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh Tuhan saudara yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku melakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari kita joget bersama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguh sukacita besar yang terjadi hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tentunya Tuhan akan senantiasa menolong hidup kita. Apapun yang saat ini permasalahan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik.
Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat online dari berbagai daerah, dari berbagai negeri. Mari kita sama-sama berdoa untuk memfokuskan diri belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Kami buka hati, kami buka jiwa kami buka pikiran kami, agar kami dapat menikmati berkat firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami untuk menikmati kebahagiaan pemberian-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, selamat untuk menikmati berkat firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita akan belajar tentang satu tema, yaitu belajar berbagi. Beberapa minggu yang lalu kita telah belajar tentang memberi. Nah, sekarang berbagi. Berbagi ini satu sifat yang harus dikembangkan di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena hidup Kristen adalah hidup yang menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan. Atau lebih gampangnya, hidup Kristen itu adalah hidup yang menerapkan ajaran Kristus. Yang kadang berbeda dengan pola dunia. Sulitnya itu berbeda dengan pola dunia. Nah, hidup Kristen itu mendapatkan satu pelajaran bahkan penekanan. Bahwa hidup itu tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Ya, hidup itu tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Nah, orang yang memikirkan dirinya sendiri itu kekristenan yang tumpul. Mengaku Kristen tetapi masih memikirkan dirinya sendiri, Nah, itu tumpul. Mari kita baca dari Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Repot kan? Tapi ini harus. Karena firman Tuhan mengatakan jangan mementingkan dirimu sendiri, tetapi ayo kita belajar mementingkan kepentingan orang lain. Nah, ini kita akan menjadi makhluk sosial yang benar. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup ditopang dengan orang-orang lain. Maka mari kita belajar untuk memikirkan kepentingan orang lain. Yang saya istilahkan kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita harus punya rasa dan perasaan yang aku dapat bahagia atau aku dapat menikmati kebahagiaan kalau aku sudah berbagi dengan orang lain. Jadi misalnya hari ini saya bisa berbagi dengan orang lain. Wah, rasa bahagianya itu luar biasa. Ya, kalau hari ini saya belum bisa berbagi dengan orang lain, kok hidup saya kelihatannya kurang. Kurang apa ya?
kok kurang enak, kok kurang nyaman, kok kurang macam-macam. Maka mari kita belajar dari sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, rasanya tuh plong dalam hidup kita. Ini yang diajarkan Tuhan. Supaya kita bisa berbagi dengan orang lain bagaimana? Ya, ego kita yang kita tekan. Keakuan kita yang kita tekan. Sebab perintah Tuhan adalah perintah, pikirkanlah orang lain. Karena kalau kita memikirkan orang lain, pikiran kita sendiri sudah terpenuhi. Ya, tetapi kalau ego kita yang ada, orang lain itu nomor sekian. Yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Sampai kapan kita punya pikiran yang seperti itu? Kalau kita tidak segera belajar untuk berbagi, kita tidak dapat menikmati hidup yang sebenarnya. Ya, karena firman Tuhan yang kita praktekkan itu adalah firman Tuhan yang benar-benar membuat kita hidup nyaman, membuat kita hidup aman. Maka mari kita mulai belajar berbagi. Berbagi secara kecil-kecilan dulu. Berbagi pada keluarga. Berbagi pada saudara. Berbagi pada teman. Berbagi pada lingkungan. Dan terus berkembang, dan terus berkembang, dan terus berkembang. Nah, arti berbagi yaitu tidak mikir dirinya sendiri saja. Mikir kepentingan orang lain. Nah, ini yang harus terus-menerus kita kembangkan dalam hidup kita. Sebab kalau perasaan, kalau sifat berbagi ini berhenti, maka kita akan terjun bebas. Ya, kita hidup, kita punya, kita bekerja, kita dapat hasil dan sebagainya. Rasanya akan tidak nyaman. Karena kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kalau kita memikirkan kepentingan orang lain, sekecil apapun membuat kita ini hidup nyaman. Nah, perasaan berbagi ini akan lenyap, perasaan berbagi ini akan mandek. Kalau kita mengizinkan, kita menuruti tipu muslihat iblis. Ya, kita nuruti tipu muslihat iblis itu, tipu muslihat itu tidak kelihatan. Tertipu oleh halusnya iblis itu tidak kelihatan. Tapi kita bisa periksa, kita bisa cek hidup. Apakah aku masih berbagi dengan keluarga? Apakah aku masih memikirkan kepentingan saudara saya? Apakah aku masih memikirkan kepentingan lingkungan saya? Kalau ini sudah mulai berkurang, hati-hati. Nah, iblis menipu kita dengan tipuan Yakobus 3 ayat 14. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sangat mudah diterima. Ya, sangat mudah diterima. Kalau kita
masih menaruh atau memiliki perasaan iri hati, kalau kita masih memiliki perasaan mementingkan diri sendiri, maka kekacauan akan terjadi. Kekacauan akan terjadi dan kita melawan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita periksa. Ya, orang yang mementingkan diri sendiri itu tidak mikir orang lain. Dia mintanya itu diperhatikan. Saya mau ganti sepatu aja minta diperhatikan. Saya memanggil anak saya mungkin. Saya memanggil orang yang ada di dekat saya. Tolong ambilkan sepatu. Itu sudah mementingkan diri sendiri. Mereka juga punya pekerjaan kok. Ini satu contoh. Tidak mau berbagi. Tidak mau nulung orang lain. Mintanya ditolong terus. Kalau ada keluarga yang model seperti ini, pasti ada kekacauan dalam rumahnya. Lalu kita melanggar yang namanya kebenaran. Orang yang melanggar kebenaran firman Allah tidak mungkin menikmati kebahagiaan hidup. Padahal tujuan utama dalam kehidupan kita ini hidup bahagia. Nah, supaya hidup bahagia bagaimana? Yaitu tadi, kita harus menjalankan kebenaran. Orang benar itu orang yang bagaimana? Orang yang mementingkan pekerjaan orang lain. Orang yang bisa bekerja sama. Orang yang bisa gotong royong. Baru dia dapat mengerjakan kebenaran. Oh, ternyata saya hidup itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Artinya saya seorang pendeta, saya tidak bisa buat baju sendiri. Saya harus minta tolong kepada penjahit. Dan dengan penjahit menolong saya juga harus membagi berkat untuk penjahit itu. Secara mudah kan? Ya, kalau kita bisa saling tolong menolong, kita bahagia. Kita menjalankan kebenaran. Kalau kita bahagia, mau cari apa lagi? Aku seperti ini bahagia. Maka kalau hari ini kita tidak berbagi, ada satu perasaan yang kurang dalam hidup kita. Itu harus kita punyai. Kepekaan ini loh. Hari ini kita harus berbagi. Hari ini kita harus melihat kepentingan orang lain. Hari ini kita harus melakukan, bukan hanya melihat, melakukan kepentingan orang lain. Sehingga hidup kita dapat saling berbagi. Dengan berbagi ini hidup kita nyaman. Dengan berbagi ini hidup kita bahagia. Sekali lagi, berbagi akan rusak kalau kita masih menyimpan iri hati. Sepele kan? Iri hati. Hari ini periksa diri. Cabut iri hati, hiduplah berbagi bersama keluarga, bersama saudara, bersama lingkungan, dan bersama lebih besar lagi. Sehingga di mana kita berada, kita diterima oleh lingkungan kita. Kita diterima oleh siapapun juga. Bahagia hidup kita. Periksa diri. Belajar berbagi. Makin banyak berbagi. Makin damai dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah mengajarkan kami untuk berbagi. Kau mengajarkan kepada kami untuk melihat sekeliling kami.
dan melakukan apa yang harus kami bagikan kepada mereka. Ajari kami Tuhan untuk tetap menjaga, bahkan meningkatkan berbagi ini, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu di zaman new normal ini kita bersyukur karena Indonesia telah bebas COVID. Namun, Bapak Ibu masih harus hati-hati, ya, pakai masker boleh, jaga jarak harus, cuci tangan harus. Sehingga kita dapat menjaga kesehatan kita dan dapat menjaga kesehatan lingkungan kita. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka bagi jemaat yang hadir, tolong beritahu teman-temannya bahwa sudah ada ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah umum atau biasa disebut ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah anak muda remaja. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah pendalaman Alkitab ini kita samakan dengan sekolah. Artinya siapa yang datang terus, ya dia ilmunya bertambah. Ya. Lalu yang ketiga, kita ada ibadah cabang dan juga ada ibadah permata Jumat jam 6 sore. Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah cabang atau belum mengikuti ibadah permata, yuk diramaikan, kita datang. Nah, lalu yang ketiga, bantu doa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini tetap jalan, ini penginjilan, ini kita gunakan untuk teman-teman kita supaya mereka juga menikmati berkat firman Tuhan dan diberkati. Oleh sebab itu, jemaat yang ikut ibadah online tolong di-share minimal 5 orang. Nah, lalu yang ikut ibadah online tolong di-like, tolong diberi komentar, tolong di-share tadi 5 orang. Saya rasa cukup pengumuman. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik para pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, dan sampai ke daerah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai mereka, sehingga bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga berkat Allah tercurah atas bangsa ini dan setiap persoalan-persoalan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik, dan demikian juga bangsa ini mengalami kemajuan yang datangnya daripada Engkau. Untuk itu Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang mengingatkan kepada kami untuk berbagi. Supaya hidup kami dapat dinikmati oleh orang lain. Dan kami juga menikmati hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan saat ini kami naikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya, yang minta organ tubuh baru. Permintaan kami kelihatannya mustahil bagi dunia, tetapi tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jamah Octavianus, biar dia dapat berdiri, berjalan, berbicara, menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Arin, Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati, karena tumornya telah Kau ambil, tinggal
rapuhnya tulang, Engkau jamah. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno, Engkau jamah. Supaya Pak Petrus Sutrisno dapat beraktivitas seperti kami Tuhan. Dapat beribadah, dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Kau jamah kakinya sehingga kuat dan dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau jamah Ibu Setyo Purnomo. Kami bersyukur sekarang sudah tidak sesek, tetapi kakinya yang patah, mohon Engkau sembuhkan. Kau juga jamah cucu Ibu Yanto yang berada di Bandung. Dia panas. Jamah Tuhan supaya sembuh. Engkau juga jamah Ibu Linda supaya Ibu Linda pun dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Engkau telah memberkati Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, dan Ibu Petrus Sutrisno. Engkau telah jamah sembuh dan dia minta pemulihan yang baru. Terima kasih Bapak, Engkau telah menjamah saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sudah menyembuhkan, yang sembuh Engkau pulihkan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.